warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herni, guru dari SMK Negeri 1 Palembang. Di sini saya akan berbagi praktik tentang pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Di SMK Negeri 1 Palembang, penerapan kurikulum merdeka yang sudah berjalan pada tahun keempat dengan menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang akan mampu untuk menggali potensi dalam diri masing-masing murid, serta akan menimbulkan kreativitas dalam diri murid. Mengingat murid yang beragam, maka pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang sangat tepat digunakan, sehingga guru akan lebih mudah dalam merancang kegiatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Dalam pembelajaran berdiferensiasi juga dapat menjadi motivasi bagi murid karena dalam praktiknya sesuai dengan kesiapan belajar murid serta minat dan bakat yang dimiliki oleh setiap murid. Yang ketiga, gaya belajar yang berbeda dimiliki oleh murid, yaitu dengan kinestetik, audiovisual, dan auditory, serta profil pelajar Pancasila. Dalam penerapan implementasi kurikulum merdeka, mau tidak mau, guru harus melakukan perubahan pola pikir dalam dirinya, agar mampu untuk merancang kegiatan pembelajaran yang semula berpusat pada guru, kemudian dirubah menjadi berpusat pada murid, yang lebih mengutamakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan serta kesiapan belajar masing-masing murid. Pada hakikatnya, prinsip pembelajaran dalam kurikulum merdeka dengan membuat tahapan perkembangan dan tingkat pencapaian murid saat ini sesuai dengan kebutuhan belajar yang mencerminkan karakteristik dan perkembangan murid yang beragam, sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Dalam pengimplementasian kurikulum merdeka, tentunya banyak permasalahan yang terjadi di lapangan yang harus saya hadapi. Akan tetapi, sebagai pendidik, saya harus melakukan pembenahan dalam menjalankan tugas. Adapun permasalahan yang tadi diantaranya, satu, kurangnya motivasi belajar pada murid, sehingga murid merasa sulit untuk mendapat memahami materi yang telah disampaikan oleh guru. Yang kedua, dari sebagian rekan guru masih menggunakan metode dan gaya belajar yang monoton, sehingga materi yang disampaikan akan sulit untuk dipahami oleh murid. Bahkan murid merasa malas dan untuk mengikuti pembelajaran tersebut, sehingga tidak tercapai sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah disusun. Ketiga, masih banyak guru yang belum memanfaatkan teknologi, sehingga kegiatan pembelajaran menjadi tidak menarik, yang akan mengakibatkan rasa bosan dan rasa jenuh, yang pada akhirnya akan berujung dengan hilangnya motivasi dan semangat belajar pada murid. Secara otomatis akan mempengaruhi hasil belajar murid yang tidak sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Dalam penyusunan pembelajaran ini, sebagai langkah awal saya akan melakukan asesmen diagnostik melalui penyebaran angket, sehingga saya dapat mengetahui kebutuhan masing-masing murid. Sehingga murid akan mendapatkan peran masing-masing, serta pembagian kerja yang sesuai dengan karakter mereka yang beragam. Hal ini akan menumbuhkan motivasi serta kesadaran pada diri murid untuk mengikuti kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, maka keberhasilan akan didapat sesuai dengan yang diharapkan, serta murid akan lebih mengenal budaya lokal sehingga tercapainya tujuan pembelajaran yang telah dirancang. Aksi praktik baik dengan pembelajaran berdiferensiasi tentunya akan menghadapi berbagai macam tantangan. Yang pertama, dalam pemilihan metode serta model pembelajaran yang salah akan membuat murid menganggap bahwa pelajaran sejarah merupakan pelajaran yang sulit untuk dipahami, karena murid mengalami kesulitan untuk menghafal yang pada akhirnya secara tidak langsung akan membuat murid untuk menolak mengikuti mata pelajaran tersebut. Yang kedua, kurangnya sumber belajar serta buku referensi yang dimiliki. Yang ketiga, guru tidak memanfaatkan IT yang seharusnya di era digitalisasi ini banyak sekali referensi pembelajaran yang disediakan di internet.
yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Yang keempat, tentunya disebabkan oleh keberagaman individu yang berbeda pada setiap kelas. Yang keempat adalah aksi. Sebagai langkah awal, saya berkolaborasi bersama rekan sejawat yang ada di sekolah serta peserta didik. Setelah itu, saya mulai merancang modul ajar, skenario pembelajaran, serta LKPD. Dalam pembelajaran berdiferensiasi yang mana diharapkan mampu membangun motivasi belajar dalam diri murid, serta murid mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, akan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid melalui tahapan-tahapannya. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya terapkan yaitu diferensiasi konten adalah strategi pembelajaran yang memberikan materi yang berbeda kepada kelompok murid yang berbeda sesuai dengan kemampuan dan tingkat pemahaman masing-masing murid. Berdiferensiasi proses di mana strategi pembelajaran yang dilakukan dengan membedakan cara guru menyampaikan dan instruksi kepada siswa. Tujuannya agar siswa dapat memahami materi dan melatih diri untuk mencapai keterampilan yang diharapkan. Kemudian diferensiasi produk adalah strategi pembelajaran yang memberikan tantangan dan variasi kepada siswa untuk menunjukkan pemahaman dan hasil kerjanya, di mana produk yang dihasilkan harus mencerminkan pemahaman murid dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dalam praktiknya, pertama saya menyusun posisi duduk murid sesuai dengan kelompok yang tentunya pembagian kelompok berdasarkan asesmen awal. Kemudian diferensiasi konten di mana saya akan memberikan konten sesuai dengan produk dan tujuan pembelajaran yang saya rancang, yaitu tahap menyajikan video pembelajaran perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Selanjutnya, murid akan menyaksikan video. Selanjutnya, diferensiasi proses, di mana murid menyaksikan video pembelajaran, maka setiap kelompok diminta untuk menganalisis berkolaborasi dengan anggota kelompoknya, serta memberikan tanggapan terhadap konten yang sudah disajikan. Setelah selesai menganalisis dan berdiskusi bersama kelompoknya, masing-masing untuk menganalisis memberikan tanggapan terhadap video yang telah disaksikan secara bersama, sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Dan selanjutnya, diferensiasi produk, yang tentunya setiap kelompok akan mempresentasikan hasil analisis serta tanggapan sesuai dengan konten yang sudah diberikan. Setiap kelompok maju ke depan dengan penyajian sesuai dengan gaya belajar murid serta kreativitas masing-masing. Dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, media dan sarana yang saya gunakan diantaranya ada laptop, wifi, proyektor, speaker, serta alat-alat penunjang lainnya seperti kertas folio dan karton, smartphone, serta ruang kelas yang menyenangkan dan memiliki pencahayaan yang cukup serta udara yang sejuk. Setelah kegiatan berbagai praktik yang saya lakukan, sebagai refleksi saya melihat sebagian besar murid mulai mempunyai semangat serta mempunyai keberanian untuk melakukan presentasi hasil di depan teman-teman satu kelas. Bahkan yang mempunyai kemampuan tingkat lanjut mampu membuat video pembelajaran sendiri dengan berbagai macam sesuai dengan tingkat kreativitas mereka sendiri. Tidak sampai pada kemampuan presentasi saja, akan tetapi nilai yang didapat setelah melakukan asesmen sumatif akhir, nilai yang diperoleh murid-murid melebihi kriteria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Nyimas Kesha Arianti dari kelas 11 akuntansi. Setelah belajar pelajaran sejarah dengan pembelajaran berdiferensiasi bersama Ibu Herni, saya sangat senang karena ada ice breaking. Terima kasih Bu Herni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video berbagi praktik pembelajaran berdiferensiasi yang saya sajikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.